Klub bola tapi nggak ngejar gelar, klub bola tapi nggak ngejar prestasi. Terus buat apa dong? Saksikan selengkapnya hanya di Set Piece. Set Piece, rumahnya fans sepak bola. Kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang mungkin tidak terkait match dari Liga Inggris, Liga Italia atau liga-liga Eropa lainnya. Nah, topik yang kita angkat sekarang ini adalah tentang grassroots football. Ya, Servicer juga mungkin udah pada tahu grassroots football atau sepak bola akar rumput adalah kompetisi di mana tidak terkait dengan liga-liga profesional yang diisi oleh beberapa klub amatir yang lebih fokus kepada permainan sepak bola itu sendiri ketimbang hal-hal di luar sepak bola. Ya, banyaklah hal-hal di luar sepak bola yang kadang-kadang masuk ke dalam si sepak bola itu sendiri. Nah, kita udah kedatangan tamu nih ya, seorang wakil lah dari supporter sebuah klub yang baru saja mungkin didirikan, yang bermain sekarang di Bandung Premier League atau liga amatir di Bandung. Salah satunya itu Riverside Forest FC. Kita sambut Kang Jebo. Kang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jebo, aduh, saya Ya. agak deg-degan nih pas pembukaan. Wah, saya juga sama, Kang. Biasalah, Kang, demam panggung kalau depan kamera. Aduh. Sekarang lagi sibuk menata pembiayaan klub aja. Betul. Ya, Betul, ya ya. kemarin biasalah. Soalnya kan lumayan, Kang, ya. Ternyata ngurus klub bola itu nggak mudah ternyata. Kita kan cuma taunya minta, ternyata pas. Wah, lumayan lah. Tapi seru lah. Ya, serunya Mas Go On lah, seru. pokoknya Mas Go On. Ya, nah, betul. Kita tadi di awal ngomongin grassroots football, Kang Jebo. Nah, grassroots football ini sebenarnya juga identik juga dengan punk football lah ya, dengan punk football, yaitu klub yang apa namanya tuh, yang legendnya tuh St. Pauli lah, St. Pauli. Terus ada Celtics, ada juga mungkin di Italia ada Livorno, di Yunani mungkin ada AEK Athens lah, yang memang nggak hanya sekedar main bola, tapi juga ada namanya juga membawa pesan-pesan atau bahkan pesan-pesan politik tertentu ya, yang ke lapangan bola kayak gitu. Nah, Riverside Forest FC sendiri nih sebenarnya sebagai salah satu gegedukna lah atau pemuka siga agama ya pemuka gitu. Boleh ceritain sedikit nggak Kang tentang pendirian klub Riverside FC? Katanya mau baru kayaknya nih. Iya. Itu terjadi sangat spontan, Kang ya. Pokoknya tahun kemarin lah, bulan Desember ada klub salah satu klub di Bandung Premier League yang di kasta atasnya itu minta sponsor ke Prung, ke Mamat, ke Mamat yang punya Prung. Dari situ terus Mamat ngajak ngobrol, ini ada klub yang minta sponsor, Bo, gimana ya? Pas orangnya udah pulang, kita bikin klub yang memang agak beda gitu dari klub kebanyakan, meski kita berlaga di liga yang memang tidak di bawah naungan PSSI. Kayaknya lebih asik juga nya, nggak banyak diatur ini itu. Terus kita bikin lah ya kalau yang besarnya kayak St. Pauli lah ya. Cuman di sini saya lebih lihat akhirnya saya juga sebelum mendeklarasikan ayo bikin, saya juga riset kecil lah. Akhirnya saya nemu ada kecocokan, kan dulu kalau nggak St. Pauli saya ngeriset itu kayak Clapton CFC ya, yang dibentuk sama supporter juga. Terus ada FC Wimbledon juga. Nah, ternyata ada yang namanya klub Exeter City sama Bungai Town FC di Inggris Liga 7 gitu. Kalau Exeter City itu nggak tahu Liga 7, nggak tahu Liga 8. Terus kalau si Bungai Town itu Liga 11 pokoknya, tapi masih di bawah FA lah ya. Nah, terus saya baca-baca, riset. Wah, ini aja lah kayaknya ke Exeter City aja, lebih ke soft gitu Kang, bahwa sepak bola bisa dinikmati bareng-bareng, tapi selalu ada pesan di setiap pertandingannya. Kalau misalkan saya ngambilnya Clapton CFC atau St. Pauli, wah, idan pisan lah, maksudnya mereka mah dengan ideologi politik. Lah Kang, dengan ideologi politik yang mereka ambil lah ya. Wah, kayaknya terlalu berat untuk kita aplikasikan di Indonesia. Akhirnya kita nemu Exeter City yang memang wah cocok lah kalau Akang bisa ini mah
Exeter City teh disponsorin sama Lyle & Scoot, brand Scotland ya kalau nggak salah teh. Nah di sana teh, nah kayak gini aja konsepnya beberapa, terus kita ngambil juga, kita kan harus punya apa ya, tagline lah ya. Akhirnya adalah tagline itu, pertama itu yang muncul itu Naked Football dari sebuah karya dari Gary Strauszewski di Jerman. Pokoknya dia bahwa mengatakan mengapa dia mengambil tema Naked Football ini, karena sepak bola sudah begitu komersial lah ya Kang, udah di set modern sedemikian rupa sehingga orang-orang yang bermain sepak bola ini harus menjadi seorang atlet yang sempurna lah, dari model rambut, dari bentuk tubuh, ya kan Kang? Berarti orang-orang gendut nggak bisa main bola dong, kata dia. Nah, ya akhirnya bikin match juga tuh dengan kampanye Naked Football itu di Jerman dengan pemain-pemain laki-laki yang telanjang bulat Kang. Cuman saya juga yang ya kamu mana Kang, itulah apa Gobal Gabel ya. Tapi saya juga ngeri juga. Cuman pesannya yang saya ambil bahwa sepak bola itu tidak melulu tentang soal prestasi, soal bentuk tubuh atau pakaian yang digunakan di atas lapangan. Misalkan Ronaldo pakainya Adidas, kalau saya pakai Adidas si kuda patuh kan suka ini Kang ya, suka dibully lah di lapangan. Akhirnya no play dog katanya, no play dog. Nah, no play dog Adidas si kuda patuh. Nah, padahal kan sepak bola hakikatnya tidak seperti itu, Kang. Bisa dimainkan di mana saja. Kalau akhirnya kan akhirnya mindset seperti itu tumbuhlah di generasi-generasi di bawah saya. Misalkan, main bola tuh harus kaos kakinya mereknya ini, sepatunya ini, badan harus kekar. Akhirnya kan mindset itu tertanam, sementara hakikat sepak bola itu sendiri kan bisa dimainkan siapa saja gitu, dan nggak harus yang atletis lah ya gitu ya, yang gemuk, yang gendut juga ya. Kalau senang bola ya main bola aja. Nah seperti itulah Kang. Jadi awalnya nggak ada pakem-pakem, maksudnya yang main bola mah main bola aja tuh kayak gitu ya kayaknya. Ya bener Kang, bener, karena postur tubuh nggak menjamin sebuah kualitas si pemain sepak bola. Kita ambil Carlos de Melo lah dulu ya, dengan buncitnya ya. Carlos de Melo juga lumayan. Nah, tenahan bebasnya. Kalau sekarang kan, pemain bola teh harus pakai minyak rambut ya kan. Badan harus wangi, berarti. Apalagi ayatnya pemain City itu kan ada yang jadi brand ambassador Gucci. Waduh. Nah, baru kayak gitu. Gucci. Iya, kan rapper. Jadi benar-benar sportainment teh edan. Industri teh udah membentuk sedemikian rupa. Jadi betul. Kayaknya saya kalau punya anak nanti insya Allah misalnya terus pengen jadi gede jadi pemain bola, ya kudu atuh Nike, itu Adidas, ini harus ada lah tasnya. Betul. Pakai tas ini aja tuh, pakai tote bag biasa Apiraku atau Era sama teman-teman kan gitu, teman-teman makanya Adidas kayak gitu kan. Ya, kalau ini kan masa ya pasar Andir misalkan, Adidasnya teh kembangnya 4. Cihapit lah sekenan dah kita mah ya. Iya. Nah, Kang, Riverside Forest akhirnya terbentuk lah si Riverside Club Forest FC kayak gitu, dengan mengusung bahwa ya tidak terlalu politis lah, tapi tetap membawa fun football gitunya. Tetap membawa itu kayak gitu. Nah, ada tagline bahwa this club is belong to you and me, Kang. Iya, betul. Nah, kalau saya coba maknai sendiri, berarti sepak bola egaliter lah. Bener tuh, Kang? Betul. Nah, itu maksudnya kumaha, Kang? Maksudnya gimana tuh? Sorry, gue jadi ke bawah Sunda nih. Maksudnya this club is belong to you and me teh kumaha? Ya, jadi gini Kang, jadi cerita dulu sedikit. Ketika pas pembentukan awal itu, klub itu membutuhkan untuk mengarungi satu musim kompetisi yang diikuti 12 tim itu di kasta kedua Bandung Premier League itu, kita membutuhkan dana 98 juta. Pada saat itu tuh, wah dari mana gitu ya, maksudnya uang sebesar itu, ya dapat pesimis lah Kang, saya sempat nggak masuk akal kalau kita terus apalagi nge-branding si klub ini misalkan cuma dalam jangka waktu 3 bulan. Persiapannya aja ke liga itu kita cuma 3 minggu, belum cari pemain, belum harus cari dana, sempat rumit lah ya gitu. Gimana si Prung ini ya, karena punyanya Mamat dan salah satu
inisiatornya yang akhirnya ya tanpa disangka juga ternyata ketika kita bikin sebelum pertandingan ada juga kita udah bikin merchandise itu dua desain itu ternyata lakunya bagus gitu kan dengan campaign kita seadanya lah awalnya gitu ya. Tapi bagus ternyata. Nah, permintaan semakin banyak. Nah, jadi di sini tuh kita karena kan si dana klub ini juga dari merchandise ini dan supporter ini punya suara gitu loh Kang. Ketika membeli merchandise, meskipun belum secara pakem Exeter City lah saya misalkan untuk menjadi keanggotaan Exeter City agar dapat satu suara di ya kalau rapat RUPS lah ya gitu dia harus beli dia harus invest jadi member bayar itu sekitar 30 pound sterling baru bisa jadi keanggotaan lah. Kalau kita belum ke sana baru kita dari supporter. Dana yang dari supporter ini ya kita ambillah merchandise ini kan dibeli sama supporter. Nah, dana ini 100% murni bagi si klub. Nah, this club belong to you and me ini ketika kebijakan si klub mau ngambil kebijakan apapun itu decision maker-nya pemutus kebijakannya itu harus didiskusikan dulu dengan para supporternya. Jadi si klub ini nggak bisa serta-merta ngambil keputusan secara sepihak. Pasti apapun dari hal terkecil mau bikin merchandise, mau bikin apapun kita diskusikan dengan supporter karena base-nya kita dari supporter dan untuk biaya apapun semua pokoknya kita nggak bisa ngambil kebijakan satu pihak misalkan klub, wah gimana klub gitu ya, nggak pasti harus dengan supporternya meskipun ya kita belajar lah Kang, belajar untuk itu terus dari sana juga apa ya si supporter juga memberikan hal yang memang wah di luar apa ya. Di luar ekspektasi lah mereka begitu toh-tohan, jor-joran untuk bikin kayak spanduk, kayak flare atau aksi-aksi apapun mereka merogoh kocek sendiri gitu kan yang akhirnya ngejaring teman-teman di luar circle tongkrongan kita akhirnya gitu dan memang kalau si klub ini nggak ada dana dari supporter mah nggak bisa kayak gini Kang gitu. Jadi supporter akhirnya yang 98 juta itu kekumpul edan itu. Kok bisa ya ada berarti ini mah benar-benar kolektif yang bahkan dimiliki sebelum klub itu ada. Maksudnya kayak si Kang Jebo memiliki circle ya, circle ini yang memang memiliki hobi yang sama lah, passion yang sama dan mungkin visi yang sama terhadap sepak bola. Nah, semuanya tuh diajak orang ayo kita bikin sebuah klub sepak bola dengan konsep seperti ini. Kang Jebo presentasi. Terus oh iya sepakat masuk beli kayak gitu mungkin ya Kang ya. Iya, betul. Karena circle kita kan kalau di Bandung kan sempit Kang ya, maksudnya teh. Ya. Kios ke kios lah, kios ke kios, warung ke warung. Terus akhirnya kita juga jejaring juga sama teman-teman yang di luar kota lah Kang ya. Ada kenalan lah seperti itu. Terus mereka kan penasaran, klubnya belum ada, tapi kalian tuh terus menyuarakan pesan-pesan ini tuh apa, klub apa ya. Saya mau nggak mau ya jelasin ke mereka bahwa saya Mamat, OO dan teman-teman lain itu pengen bikin klub yang memang isinya menyuarakan tentang sepak bola yang memang dirasa sudah tidak berpihak pada supporter lah. Meskipun Indonesia sebenarnya modern enggak Kang ya, kata Jen RS juga, Kang Jen RS. Modern enggak, profesional juga enggak gitu. Cuman kita rasa di Bandung sudah apa ya peran supporter ini cuman hanya sebagai ya customer lah mungkin Kang ya. Jadi udah teralienasi lah gitu ya. Jadi memang seperti yang saya pernah ngobrol di telepon waktu itu pas sebenarnya fans di industri sepak bola itu jauh sebenarnya. Ini klub, ini fans jauh lah kayak gitu. Karena hampir mungkin sekarang di liga di setiap klub profesional saya klaim lah hampir semuanya menempatkan fans itu sebagai rantai akhir dari sebuah siklus ekonomi yang mereka buat kayak gitu. Betul. Jadi klub itu mau ngapa-ngapain sebenarnya nggak nanya sama fans. Fans itu disuruh terima jadi. Maka banyaklah di sana mungkin fans misalnya kalau di Persib pas Umuh jadi manajer gitu. Umuh out atau di Manchester United oleh out. Jadi kayak semacam nggak memang setelah terjadi kebijakan barulah si supporter diajak gitu. Jadi keresahan bagi kawan-kawan berenya Kangnya.
Iya, itu salah satunya Kang. Tapi misalkan kan Hmm. kalau disebut, oh kalian mau menandingi misalkan klub Bandung ya, Persib misalkan, oh enggak lah, jauh lah. Cuman kita mah di sini tuh tempat belajar aja gitu Kang, mengembalikan Hmm. tradisi supporter yang sudah hilang dan mengembalikan sepak bola yang mungkin ya sudah Makan. dikomersialisasi sedemikian rupa lahnya, saya ngerti. Dan saya juga memang terakhir nonton bola ke stadion itu 2012 Kang, nggak pernah nonton lagi karena sibuk ya sama pekerjaan. Nah, pas ada klub ini, ada gairah lagi untuk nonton Nonton ke lagi. stadion. Nonton lagi, tapi di klub ini gitu, di klub kecil ini Seru rasa kayaknya ya. apa ya? Enak, enjoy, bebas gitu, bayar tiket cuma 2.000, parkir kan, bayar parkir aja Rp2.000, kita mau nonton pertandingan sampai sore, nggak selain Riverside karena ada juga kan beberapa match yang lain juga kita tonton sampai beres gitu. Nah gitu Kang, jadi benar-benar apa ya, benar-benar kita ingin merayakan kembali sepak bola yang tradisi Asik. sepak bola yang sudah hilang Kang lah. Wais, Iya, iya. gayanya Kang. Halus. Kang, kalau Van Laden lah, supporternya St. Pauli, itu kan memang mereka tegas secara terang-terangan menolak sponsorship. Iya. Nah, kalau di Riverside sendiri kumaha, Kang? Nah, kalau sponsorship, kalau kemarin kan dari si Prung itu karena kan sistemnya pertemanan Kang ya, yang dibangun. Cuman ke sini akhirnya mengerucut kalau Prung di sini itu sebagai aparel yang menaungi jersey, menaungi ya jaket lah kebutuhan si pemain. Nah, ke depannya ini kita benar-benar independen dari penjualan merchandise yang murni 100% masuk ke klub. Menolak sponsor karena kita bukan menolak yang kita takutkan itu sponsor yang besar Kang, yang besar yang memang sudah tercium nih sekarang mau udah beberapa yang masuk, cuman kita menolak brand secara gede tegas. gitu Kang? Brand gede ya, gitu? brand gede Oh, udah ada yang yang masuk beberapa yang mau nawarin udah udah ada? Udah Kang, Wih. udah. Nah, cuman kita menolak dengan tegas karena apa? Kita nggak mau diatur yang takutnya kan awal manis Kang ya, disponsorin gimana, tapi nanti takutnya ini dia nge-treat si klub atau nge-treat anak-anak, oh kalian nggak boleh gini, kalian harus gini. Kan kita nggak mau kayak gitu. Kita mah pengen bebas. Akhirnya kita base-nya udah aja penjualan merchandise dan benar-benar dikontrol banget sama anak-anak masalah keuangan karena kita tahu kalau cuan itu merusak pertemanan Kang ya. Nah, Dari segi transparansinya kumaha cek Kang sebenarnya mengatur misalnya ada penjualan kan saya lihat dari akun Instagram atau akun Twitternya Riverside Forest sendiri bahwa seluruh penjualan merchandise ini akan di 100% oleh klub. Nah, itu disajikan laporan keuangan teh supaya supporter saya udah beli nah misalnya. Saya udah jadi fans lah misalnya. Saya mau tahu nih Kang Jebo nih lurus tuh jelmana, lurus nggak, jujur nggak kayak gitu kumaha. Ya, seperti itu. Biar apa ya? Karena kita kan memang itu salah satu konsep awal di mana keuangan ini harus dilempar ke umum lah, kita belajar untuk transparansi. Karena kita memang jadi gini Kang, saya juga nggak mau ngomongin beberapa genre di luar sepak bola. Maksudnya uang itu intinya kan merusak pertemanan lah Kang ya. Dan beberapa merusak segalanya kadang-kadang. Merusak segalanya lah. Makanya saya dan teman-teman lain tegas di sini bahwa teman-teman yang secara sukarela, volunteer yang sukarela membantu kehidupan si klub ini tidak boleh mencari makan di klub. Ya, dan alhamdulillahnya teman-teman seperti saya dan teman-teman yang lain ini punya pekerjaan atau usaha masing-masing yang akhirnya tidak di luar klub. Di luar klub pokoknya. Jadi si klub ini tuh ketika kita benar-benar secara sukarela aja, nggak ada yang sisirikan lah ya kalau kata bahasa Sundanya mah gitu. Karena dari beberapa biasanya kan band itu kan pas album kedua baru gelut gitu, bubar gitu. Ya, benar. Nah, kita teh nggak mau Kang itu teh Kang. Takut gitu kita teh. Bahaya. Makanya saya teh ingin laporan keuangan ke teman-teman yang ada yang mengikuti si Riverside itu sendiri bahwa kita sajikan laporan keuangan yang benar-benar transparan sampai misalkan uang 200 misalkan uang Rp2.000 pun kita ada gitu, kemana larinya gitu dari dan itu ditampilkan di akun media sosialnya ya Kangnya? Iya, itu selalu kita update gitu. Kang. Selalu dipublish.
Meskipun Iya. akhirnya mungkin si panitia pelaksana Bandung Premier League ini kan lihat, wah uangnya gede nih lumayan, akhirnya kita sering kena denda. Jadi meureun diporotan Saya baca wae itu gitu. saya baca itu kemarin, ada kejadian, ada insiden misalnya masuk ke dalam lapangan sehingga didenda 1.500.000 gitu. Ya, Pernah ya, Kang? Heeh, pernah. itu Awalnya 10 kejadian juta, apa tuh, Kang? Kang. 10 juta. Awalnya 10 juta. Awalnya 10 Oh, juta. Karena gini, Kang, waktu heeh, awal kita mengikuti si Bandung Premier League ini, kita bilang ke panitianya bahwa kita bakal ada supporternya. Dengan entengnya dia bilang, lah kayak yang ada supporternya aja. Nah, kan nganggap sepi, Kang. Banyak lah dateng. Kaget, pertanyaan pertama saya diteleponin Polda, Kang, Polda Jabri. Woi, cenah pulangnya jangan konvoy. Kemana tuh mau konvoy? Dah saya mah bukan gangster ya. Dah saya mah pulang juga pulang gitu. Nah, iya. pertandingan kedua, Kang, akhirnya penonton banyak banget pada saat itu, banyak banget. Nah, di situ tiba-tiba yang regulasi tentang supporter nggak ada. Ketika besoknya beres pertandingan kita dapat surat sanksi bahwa kita membawa penonton lah. Regulasi awalnya mana? 10 juta dengan 10 juta kemana tukang ya? PSSI juga bukan gitu, tiba-tiba 10 juta. Akhirnya kita Hari punya kamu gitunya, hari kamu. oh, kita punya power media, diserang lah Heeh, akun BPL, akhirnya dihapuskan 10 juta. iya. Ya Nah, aneh-aneh aja tuh. Heeh. aneh-aneh pas COVID kan, Omikron naik. Beberapa pertandingan kita tanpa penonton, akhirnya gatal gitu ya kan. Akhirnya waktu itu kita datanglah ke stadion untuk nonton pertandingan big match. Nah, disitulah didenda 2 juta, tapi anak-anak tuh berpikiran gini, oh ya kita salah ketika ini di penerapan prokes, anak-anak datang berarti kita salah dong, karena dia udah Hmm. diwanti-wanti, kita udah aja lah bayar 2 juta kalau nggak salah pas denda awal itu, dengan kolektif dan beberapa support materi dari teman-teman. 2 juta itu 1 jam lah ngumpulin uang 2 juta teh, Kang, langsung bayar clear. Pertandingan selanjutnya ada Berarti di penonton di masuk ke di lapang didenda di lagi. BPL sendiri, berarti di Hmm. BPL sendiri klub amatir yang memiliki supporter meureun cuma Riverside FC ya? Sebanyak itu ya Sebanyak klub berapa orang ya. Kang sekarang teh yang suka hadir di lapangan, terutama pas Wah nggak tahu kejadian eta tah? pas kejadian itu mah sebenarnya cuma 50 orang, Kang, pas prokes mah, Ih, pas yang sedikit ya kedua nah sebenarnya kayak Kak? Heeh. sedikit sebenarnya, cuman ya mungkin karena lihat kas kan, Kang, ya. Duit Ah, cuan. Nah, pas iya. yang penonton masuk ke lapang itu agak banyak. Nah, pertandingan terakhir kemarin wah kayak pasar malam, Kang, itu mah, Kang. Pertandingan terakhir saya juga bingung ini dari mana aja, tapi yang penting kita yang pegang kendali di atas tribun biar apa ya? Kita ya our club, our rules, atau our tires, our rules gitu. Jadi kita Oh, memang iya. apa tuh bikin teman-teman supporter itu bikin inilah kategori. Jadi nanti di print dalam bentuk kertas kecil, di sini tribun khusus anak kecil, wanita, dan Mmm, orang lansia? tua. Hmm, Lansia yang di hmm. tengah sampai ke arah ke kirinya itu supporter yang memang senang hura-hura lah, dan ya alhamdulillah gitu itu ya paling baru berjalan 30% lah, karena memang ya ngatur SDM tuh kan susah ya, Kang, ya ngatur orang teh. Tapi Berarti alhamdulillah mereka pada sekarang nurut. berarti sekarang mah, berarti sisi supporter Riverside sendiri sudah tidak hanya circle Kang Jebo dan Kang Mamat, sebenarnya udah kemana-mana gitunya, ya? Iya, udah kemana-mana, Kang. Bahkan yang saya itu ya, yang adalah mungkin sedikit, wah, alhamdulillah, maksudnya pesan-pesan ingin mengembalikan sepak bola kepada tradisi awal itu kayak gini, Kang. Orang Hmm, Jogja, orang hmm, Sleman, orang Solo, orang Tangerang, Jakarta, yang memang secara klub daerah kita berbeda, Kang, ya. Tapi mereka hmm. datang pengen nonton Riverside Forest, dan mereka datang, Kang, tanpa Asli? tiba-tiba dia update aja. Oh kayak gini ya, maksudnya saya nemu bahasa baru untuk menghina wasit. Saya ya mereka tuh kayak gitu, Kang. Oh tribun di sini tuh kayak gini ya, meskipun full power itu yang jatuhin mental lawan, tapi ketika beres pertandingan kita menghargai si lawan dengan mengajak pemain lawan untuk merayakan selebrasi bersama lah. Itu
Mungkin Oh. saya pikir wah ini jadi destinasi wisata aja gitu. Cuman takutnya saya nanti diaku sama Disbudpar, Kang. Ya, sama Ormas, cuan lagi pusing. Jadi ya saya mah apa adanya aja gitu. Kalau sama Disbudpar tidak bisa. Tidak Tidak bisa. bisa disebut Tidak parmanya. bisa. Disbudpar mending bubar aja saya kalau misalkan dimasukin sama orang-orang politik mah pusing. Ya gitu Kang. Siap, siap. Nah, Kang, saya mau masuk ke Birth Dead Brigade-nya sendirinya. Kemarin kita kan ngebahas si klubnya lah gitu ya. Sekarang kita coba. Ya. Saya mau quote tweet lah dari akun resminya Riverside Forest FC. Nah, semenjak berkembang menjadi olahraga yang jauh lebih maju dan modern, sepak bola telah menjelma sebagai olahraga yang begitu kompetitif. Tak hanya bagi klub, olahraga ini menjalar menjadi ajang parade gengsi dan ego para supporter. Nah, saya mau tanya sekarang. Sebenarnya menurut Kang Jebo dan kawan-kawan, konsep yang ideal ke relasi atau hubungan lah antara fans atau supporter dengan klub seperti apa sih sebenarnya kayak gitu? Nah, kalau saya mungkin lihat ini Kang, di Jerman kan ada yang 50+1 ya. Yes. Nah, itu mungkin konsep yang kita ambil ya aturan 50+1 di mana 50% klub itu harus dimiliki supporter meskipun supporter itu tidak menyumbang secara materi tapi secara atmosfer juga kan itu hal yang tidak ternilai Kang ya. Koreksi aja Kang kalau saya salah Kang ya. Siap. Gitu. Nah, di sana tuh kita berpikir ya ini nih seharusnya kayak Jerman ini nih nggak menghilangkan tradisi si supporternya itu, nggak mengkikis akhirnya supporter tadi yang cuma diambil secara duitnya doang tapi diambil juga suaranya. Bahkan yang ngeri itu yang saya baca itu si presiden klub sepak bola di Jerman itu tempat tinggalnya harus diketahui para supporternya. Terus kalau mau keluar kota dia harus laporan dulu. Kalau salah kayak gitulah. Biar tahu nih, biar misalkan kalau ada yang hal-hal yang aneh dia kan kabur kemana gitu ya kan si supporter. Nah, jadi benar-benar kita mah si klub dan si supporter ini belajar untuk saling lah Kang. Kadang pelatih juga suka nanya Kang. Ini pemain si ini bagus tuh. Bagus nggak Bo? Wah ambil bagus. Secara skill mereka nggak bagus, tapi secara semangat kita carinya yang punya semangat dan daya juang Kang. Jadi misalkan kalau sama lawan hajar Kang, dihajar wah anak-anak inilah seneng kan kalau pemain profesional mah nggak boleh dengerin supporter ribet tuh. Oh gitu. Oh jadi ada gitunya jadi bisa gitu masuk ke pertandingan selama pertandingan teh bukan cuma pelatih doang gitu yang didengar supporter itu didengerin gitu. Didengerin kadang pelatih suka nanya ini gimana si misalkan pemain striker ini gimana nih nanti masukinnya babak 2. Jadi tapi si pelatih juga terbuka gitu dia juga nggak yang gimana kalau misalkan gini ada pemain yang jelek terus kita tahu harusnya si itu tuh yang main kita minta pemain itu yang main dimasukin sama pelatih Kang. Nah bisa seperti itu gitu. Benar-benar dua arah hanya. Jadi kalau misalnya di liga-liga profesional mah misalnya di Chelsea atau apa si fans tuh cuma bisa nge-tweet lah hanya, "Wey, tolong dong masa si Maguire dimainin terus," misalnya kan di kali-kali dia udah nggak bagus main cuma sama si pelatih tuh dimainin terus nggak tahu ada apa. Nggak tahu ada misalnya mungkin titipan lah Maguire nih pemain timnas Inggris makanya titipainkeun nanti dia susah atuh di timnas Inggrisnya. Kalau di Riverside Forest si pelatih teh bahkan minta konsultasi tentang line up dan lain-lain itu sama supporter langsung gitu kan ya. Betul. Iya Kang karena memang saling terbuka. Ada ketuanya Kang. Ada ketuanya tuh. Ketua apa tuh Kang? Misalnya si Birth Dead Brigade itu teh ada ketuanya atau presidennya gitu misalnya. Nggak ada Kang, semua sama. Oh gitu. Jadi selama kurang lebih 5 bulan bergulir ini apapun keputusan apapun nggak pernah diskusi panjang atau berbeda-beda kepala ya kita di sini mah karena kan yang dikejar itu pesan Kang ya bukan prestasi kan ya. Nah, kalau kata Kang Jen forever with the underdogs dia kasih nama with-nya pakai tanda kurung katanya. Nah kemarin juga sempat ada jadi pertanyaan katanya forever underdogs tapi kok kalian pengen naik kasta begitu jor-jorannya. Saya bilang begini kalau kita nggak naik kasta
Terus pesan kita terputus dong karena untuk menunggu liga bergulir Liga 2 Bandung Champion League bergulir ini tuh harus nunggu BPL yang liga atasnya beres dulu. Berarti kita ke pending dong, ke pending. Makanya kita pengen naik ke liga atas teh karena lebih besar lebih jangkauannya, terus mungkin suara kita bisa lebih didengar secara luas lah kalau udah di liga atas mah gitu, Kang. Iya, sebenarnya saya juga punya pertanyaan sendiri. Misalnya, oke, never mind the trophy karena semangat dari sepak bola tuh bukan gelar berapa kali Anda juara. Karena tim-tim Ya, kayak Empoli atau dan mungkin Celtic lah yang sering juara ya. Livorno di Italia juga jarang ya, juara lah gitu. Nah, ya, saya sebagai fans selama ini biasa nggak pengen klub saya teh menang, Kang. Pengen ya, juara. ya, Pokoknya jadi kadang-kadang supporter memang kelihatan agak lebih pinter gitu karena komen betul, terus kan, bego betul. banget main Ya, gitu-gitu aja nggak bisa ngegolin dan ya. lain-lain. Nah karena saya sebagai supporter teh boga passion gitu. Ngapain atuh Hmm, kalau nggak juara saya dukung? hmm. Kesel nggak sih? Maksudnya gimana cara ngasih tahu orang bahwa prestasi teh nggak penting gitu kan? Nah, kalau ini gini Kang, kalau Hmm. misalkan ini apa sebelum pertandingan kita pasti selalu wah menang menang bla 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 ya. Cuman di sini kita belajar PPKN lah dulu ada mata pelajaran tenggang rasa lapang dada Kang. Lapang Nah, dada. di sini tuh betul benar-benar mengaplikasikan lapang dada yang sesungguhnya. Maksudnya benar-benar yang akhirnya nanti korelasinya ke rivalitas itu hanya 90 menit, sisanya kita terima pertandingan mau kalah mau menang. Kalau misalkan sebelum pertandingan kita pasti minta menang Kang, sama gitu. Harus menang bla bla bla, Oh. kita teror pemain lawan. Tapi setelah pertandingan kita lihat hasilnya meskipun kalah, ya udah gitu. Yang penting kita kan sudah berusaha lah, terus berusaha menerima aja, kalah ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi selama putaran ini pemain-pemain Riverside Forest ini orang-orang yang punya daya juang tinggi lah Kang. Jadi kita juga meskipun kalah tapi dengan cara mereka menunjukkan semangat di atas lapangan, wah terobati lah gitu. Nah seperti itu Kang. Jadi akhirnya korelasinya ke rivalitas buta Jadi nanti memang akhirnya. aya konsep memang yang ditawarkan yang berbeda karena rivalitas itu tidak 24 jam gitu ya. Iya Kang, bahkan bertahun-tahun kita mah gak beres-beres digoreng sana sini. Capek Sampai Kang, ya sampai dijadiin alat untuk meningkatkan jualan. anggaran anggaran Betul. institusi tertentu lah gitu misalnya untuk Betul. mengamankan ya. Nah gitu Kang, makanya kan berawal dari kita nggak nerima hasil ini Kang, hasil pertandingan, terus Iya, iya. gengsi-gengsian prestasi, gengsi-gengsian fasilitas, mau kemana tuh ya Kang? Udah aja sepak bola Iya. Indonesia menikmati aja lah. Kata Aibetik juga mengutip saya itu bagus. Kita Heeh. mah prestasinya cukup di badminton saja, sepak bola mah udah ada juaranya Argentina dan Brazil. Soalnya Iya, orang iya, Argentina iya. sama Brazil itu nggak mungkin juara badminton kan logis gitu sama sepak bola Indonesia apain bunuh-bunuhan. Nah, kita ingin memutus mata rantai itu, Kang, gitu. Nah, bener si almarhum memang luar biasa sih. Kang, gini maksudnya, Akang kan memang sama teman-teman itu mendanai klub eh, secara secara kolektif dan bener-bener Ya. nggak maulah masuk brand gede kayak kapal api asup gitu nggak maulah kayak gitu Oh, kan karena enggak, syarat ya. dengan kepentingan. Saya sampai kapan itu misalnya bertahan kan maksudnya? Saya realistis deh Si misalnya. Si budaya itu gitu misalnya Kang Jebo udah nggak ada misalnya si Reversete hmm, umurnya panjang misalnya hmm, kalau hanya mengandalkan dari itu berarti kan harus ada kalau saya pikir ya Kang saya tanya punten kalau ini hanya mengandalkan figur-figur tertentu yang memiliki karisma tertentu terus dia bisa menyampaikan pesan. Nah, ketika orang-orang itu sudah tua, sudah nggak ada nanti, berarti hmm. ada kaderisasi kah atau ada transformasi ide atau kumaha supaya ada orang-orang terus kayak Kang Jebo dan kawan-kawan kayak gitu. Oh, nah seperti itu kan ya pertama Kang gini sampai kapan si Riverside ini uh, kita 2 bulan ke belakang ada yang nawarin buat masuk Liga 3 ya Kang.
Cuman kita tolak karena konsep awal klub ini kita sudah di sini saja, nggak mau karena kita nggak mau di bawah PSSI. Maksudnya teh nggak mau ikut aturan PSSI. Udah, nah masalah nanti ada regenerasi atau tidak, kita menganggap sebuah regenerasi itu bonus, Kang. Meskipun nanti ini klub ini misalkan cuman berumur 5 atau 7 atau 10 tahun ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita sudah punya cerita di sepak bola Indonesia gitu, dan pesan-pesan itu yang akan yang saya teman-teman pengen ini yang akan selalu diingat bahwa klub ini telah menyuarakan sebuah pesan tentang keadilan dalam sepak bola gitu aja, Kang. Saya mah nggak muluk-muluk misalkan nanti harus ada ini. Saya mah lebih gini, Kang. Yang belum diceritain. Jadi setiap match itu kita selalu membantu UMKM circle terkecil kita, Kang. Misalkan gini, di tongkrongan saya ada yang istrinya tukang masak, jago masak bikin nasi ya. Nah, ketika pertandingan itu pasti kan si pemain itu konsumsi, Kang, ya makan lah, ada konsumsi lah. Setelah pertandingan pasti makan, kita berdayakan ekonomi teman-teman yang di lingkungan kita gitu loh. Bisa masak, sok saya bayar berapa satu paketnya, sok aja harga kamu aja, saya nggak mau nawar gitu. Misalkan 18.000 sama ayam, bayar. Yang penting kan dia juga terhidupi. Yang punya kolak misalkan, yang kemarin sok saya beli kolak kamu. Yang punya apa, kita terus nanti siapa lagi nih yang bisa masak atau yang bikin apa, nanti kita support gitu kan. Jadi sebelum cari lingkungan terbesar, kita circle terkecil aja dulu untuk memang akhirnya dengan klub ini juga menghidupi teman-teman ya, meskipun nggak banyak lah ya, Kang ya, tapi ya bentuk care kita lah gitu, bentuk care kita. Sehingga nanti menjadi sebuah cerita yang memang ibarat band mah Joy Division lah gitu ya, bentar gitu iya. Atau The Smiths cuma 3 tahun, The Smiths cuma sampai sekarang banyak orang terinspirasi lah, mungkin itu ya, jadi lebih sana ya, gitu mungkin kan, seperti itu, Kang. Dan saya mah nggak inilah kalau ada yang ingin sama seperti kita ya belajar benar-benar untuk tidak, misalkan gini, ketika seorang senior itu kalau ada juniornya lebih keren pasti kan suka ngehantem, Kang ya, wah bla 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 bla, harus hargain dulu. Saya sama teman-teman mah ingin menghilangkan prasangka buruk seperti itu, atau ya bentuk kompetisi yang gak sehat seperti itulah gitu. Ayo aja bareng-bareng gitu. Kalau semua sama, semua rata lah gitunya. Semua berbahagia lah, Kang, pokoknya. Siap. Nah, Kang, ada event kemarin saya lihat yaitu sebuah pameran, kayak seperti pameran gitu ya, tentang profile klub Chasing the Underdogs ya. Mungkin kita puterin dulu ya sebentar, Kangnya. Boleh, Kang. Ya. Gokil. Nah, Kang, kasih kita cerita lah, Kang, tentang Chasing the Underdogs. Chasing the Underdog itu sebuah persembahan dari supporter Birds Dead Brigade ya, Kang, untuk Riverside Forest lah, di mana memang kita sudah berjuang bersama ketika akhir musim kita ingin memberikan sesuatu untuk
klub ya Kang. Nah yang terjadi kenapa kita ngambil pameran ini ya pengen beda aja Kang dari kebanyakan supporter yang memang supporter itu kan kebanyakan kalau merayakan sebuah kemenangan atau sebuah juara atau naik kasta itu dengan misalkan dengan acara musik atau mabuk-mabukan di pub ya di bar seperti itu. Nah kita apa nih yang beda? Kita cari yang beda akhirnya kita bikinlah sebuah exhibition lah ya atau pameran yang memang menampilkan foto-foto selama satu musim di sana. Terus memang itu juga di set dengan proyek Sangkuriang lah Kang. Maksudnya 3 hari kita ngeset, kita ngonsep, akhirnya ya alhamdulillah lah lancar lah sampai beres terus ngambil chasing the underdogs. Mungkin gini Kang ya, kita tuh kan yang benar-benar ya kita mah pengen ada nggak di atas, nggak terlalu di atas, nggak terlalu di bawah, udah aja di sini aja gitu. Kita mah nyaman benar-benar dengan posisi kita sekarang, nggak mau ngejar prestasi. Terus kita ingin memutus rantai budaya-budaya negatif di anak muda lah Kang. Misalkan seperti kita harus support bisnis teman kita lah Kang, jangan misalkan minta gratis, minta apa kan itu banyak ya Kang terjadi. Eta toxic pisan lamun urang buka sesuatu teh atuh bisa atuh tester. Nah, kayak gitu Kang, kan hal kayak Bukannya gitu teh dibeli apa ya ya Kang? Bukannya dibeli malah tester aja terus pas beli enggak. Nah, kan kita seperti itu. Terus misalkan saya merasa nih Kang, saya ini merasa yang lebih tua dan ada adik-adik saya yang misalkan punya usahanya bagus, terus saya minta saya senior kan nggak oke ya tuh Kang. Ya maksudnya kan mereka juga ingin, justru kita sebagai temannya harus support dia dari beli produk atau mempromosikan usahanya. Nah si Chasing the Underdogs ini tuh benar-benar ingin memutus mata rantai dari senioritas dan siuk menyiuk kalau bahasa Bandung mah Kang gitu. Nyiuk lah kalau itu teh. Ya inilah seperti itu meskipun lawan. Nah seperti itulah Kang. Mudah-mudahan kan konsisten. Kalau nggak konsisten mah bubarin aja Kang. Bubarin aja lah daripada jadi toxic. Tapi salut. Apalagi benar kalau keluar jalur ke politik apa wah nggak tahu saya juga. Ya kan halus sih maksudnya bagi iklim kota Bandung nama daripada Anda geng-gengan, mending Anda dukung bola lah, mending kayak gitu ya. Kayak itu rada kondusif lah kayak gitu. Nah, mungkin kayak gini Kang. Namun kalau saya seorang pemuda usia 18 tahun lah. Ya, mau kuliah, tapi mau jadi pemain bola, saya pengen main di Riverside. Gimana caranya, Kang? Ikut seleksi, Kang. Ikut seleksi di mana Kang? Seleksi nanti kayak gimana sih? Biasanya dulu pas awal kita teh ya itu kan sesuatu yang memang akhirnya meledak gitu ketika kita seleksi itu kita di-share secara online ya, kita membutuhkan pemain bla bla untuk skuad menghuni bla 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 bla. Ya ternyata yang daftar itu sampai 250 orang. Wah anjir, banyak-banyak tuh gimana saya seleksinya? Ya kita juga bisa 10 pelatih klub, juga cuman bisa 10 klub. Asli Kang, 250 sok bingung gimana. Akhirnya kita di breakdown, lihat ini dulu ke apa? Oh, yang pernah mengikuti SSB minimal kan ada basic dasar ya. Oh, ini aja yang punya sertifikat kita kerucutin akhirnya terbentuklah 50 squad yang masuk ke Riverside Forest meski pas pertandingan itu DSP-nya itu cuman 23 orang Kang, 30 orang itu sama pelatih dan kitman dan medis gitu dan manajer gitu. Nah, jadi kalau misalkan mau jadi pemain Riverside Forest mah tinggal ini aja Kang, seleksi. Nanti juga kalau sekarang nanti kayaknya habis waktu-waktu dekat ya adalah nggak tahu nih tim pelatih mau ada seleksi atau tidak karena 80% tim yang kemarin dipertahankan sesuai permintaan supporter karena chemistry sudah didapat dengan supporter dan tidak ada pemain bintang Kang. Tidak ada pemain bintang gitu. Kalau pemain bintang, wah saya mantan pemain ini, wah hese. Jadi ya teman-teman nih set piece kalau mau ikut jadi caranya main di Riverside, pantau aja lah terus akun Twitter sama Instagramnya, nanti pasti ada informasi nih kalau supporter mengizinkan dibuka, kalau enggak ya pelatih juga nggak bisa apa-apa juga namanya. Iya. Kalau enggak Kang, jadi gini Kang. Seminggu sekali kalau misalkan liga kan sekarang udah maksudnya lagi rehat liga lah ya. Nah seminggu sekali ini kita itu si pemain ini diberi fasilitas latihan Kang sama kita
Maksudnya ada latihan seminggu sekali, sewa lapangan. Nah, sewa lapangannya itu 4 jam. Jam 5 sampai jam 7 itu supporter yang main bola. Jam 7 sampai jam 9 baru itu pemain. Nah, kalau teman-teman yang non pemain bisa main di kita dulu di supporter. Nama klubnya itu Club Footbirds, diambil dari lagu Kasabian. Nah, nanti kan kelihatan, oh si ini bagus, bagus nih pas main di supporter. Nanti sama pelatih ada penilaian khusus karena pelatih juga ikut main di supporter. Nanti coba dites di tim utama, ada itu kayak gitu Kang. Nah, itu menarik itu teh. Kapan lagi itu ya? Biasanya kan lewat agen gitunya, lewat agen, Niko Harga dan lain-lain. Asli. Usum langsung agen main. LPG Kang. Langsung main, pokoknya jas gitunya. Oke, terakhir mungkin Kang Jebo, bisa ada pesan yang mau disampaikan singkat ke ya kalau seluruh dunia. Ya nikmati sepak bola itu sesederhana mungkin lah. Bagaimana ketika ada gol ya berarti flare nyala gitu ya. Terus jangan terlalu termakan dengan industrialisasi sepak bola yang mana akhirnya timbul juga ego-ego yang menjalar ke supporternya gitu. Jadi ego-ego seperti saya punya stadion baru, kamu mah mana stadion, saya punya fasilitas. Nah itu kan udah nggak asik ya. Jadi benar-benar nikmati aja lah sepak bola, rayakan sepak bola. Benar-benar kita aplikasikan diri, kita menjadi supporter yang nggak usah disebut supporter dewasa, tapi kita benar-benar menyikapi sepak bola, bagaimana sepak bola itu terjadi lah. Saya juga nggak ngerti saya ngomong apa. Yang penting merayakan sepak bola aja kan. Pokoknya merayakan sepak bola, bahagia selalu. Rayakan sepak gitu, bola. Iya, berbahagia dengan sepak bola. Wah, nikmat sepak bola mah. Nikmat kan. Siap. Atur nuhun pisan Kang Jebo. Suatu saat kita undang lagi, kita ngobrol lagi. Atur nuhun. Nah, atur nuhun buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Seru ya, saya juga sampai ketawa-ketawa kalau ngobrol sama Kang Jebo tentang bagaimana Riverside Forest itu didirikan dan pesan-pesan yang akan disampaikan. Ingat, rayakan sepak bola selalu, setiap hari rayakan sepak bola. Jangan terjebak sama aneh-aneh lah pokoknya mah. Set piece rumahnya, fans sepak bola. Adios. Jangan lupa like dan subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.